Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Mafiana, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas 7G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu observasi perusahaan retail Lotte Mart. Yang pertama yaitu profil perusahaan. Lotte Mart dibuka pada bulan April tahun 1998 di Guidong, Seoul, Korea Selatan. Telah berhasil menarik minat konsumen dengan penjualan lebih dari 1 triliun won. Pada dasarnya, Lotte Mart menjual berbagai macam kebutuhan seperti makanan, pakaian, mainan, hingga elektronik. Pada Desember 2006, Lotte telah membuka cabang ke-50-nya di Bupyeong yang juga menorehkan angka penjualan yang cukup fantastis. Tak hanya terbatas di Korea saja, melainkan Lotte juga telah merambah hingga ke Indonesia. Setelah mengakuisisi 19 supermarket makro dari saham PT Makro Indonesia pada bulan Oktober 2008, Lotte mulai beroperasi di Indonesia. Visi dari Lotte Mart Wholesale adalah berkomitmen terbaik melayani pelanggan dan menjadi perusahaan retail nomor 1 di Asia. Misi dari Lotte Mart Wholesale adalah distribusi produk dengan harga istimewa, kualitas dan varietas untuk pelanggan profesional, menawarkan keuntungan dan kesempatan untuk berkembang. Lotte Mart Wholesale berusaha untuk menjadi bagi pelanggan sebagai sumber suplai yang paling dapat diandalkan, yang memberi kesempatan untuk bersaing di pasar masing-masing. Sedangkan bagi para pemasok sebagai distributor dari produk dengan biaya terendah untuk jumlah nilai jual maksimum. Produk yang dijual. Produk atau barang jualan toko ini berupa barang logistik kebutuhan rumah tangga, makanan pabrik, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Selain itu, terdapat beberapa peralatan elektronik kebutuhan rumah tangga seperti televisi, AC, kipas, dan peralatan elektronik lainnya. Perusahaan Lotte Mart juga menyediakan mainan untuk anak-anak. Berikutnya adalah aspek pemasaran. Strategi yang dilakukan oleh PT Lotte Mart meliputi pembuatan ISP, desain banner, katalog flyer, CSR, dan activity event. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan dan bahkan meningkatkan loyalitas pelanggan. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh Lotte Mart meliputi promosi untuk menarik pelanggan agar datang dan membeli di Lotte Mart. Pesan dan informasi yang disampaikan dalam media promosi Lotte Mart diharapkan dapat menarik konsumen agar datang dan berbelanja di Lotte Mart, khususnya untuk produk yang sedang promo atau turun harga. Strategi marketing public relation yang dipilih oleh PT Lotte Mart Indonesia adalah pull strategi dan pass strategi. Pull strategi atau strategi menarik yaitu strategi yang menarik dan dianggap menghabiskan banyak uang untuk periklanan dan promosi kepada konsumen untuk membangun permintaan kepada konsumen. Sedangkan pass strategi atau strategi melewati yaitu strategi alternatif yang dipilih pemasar dengan kombinasi upaya pendekatan dengan pemuka publik dan investasi sosial atau bakti sosial. Strategi ini juga dipilih PT Lotte Mart Indonesia dengan pengadaan webinar gratis tentang edukasi psikologis kepada komunitas ibu-ibu agar lebih mengenali dan memahami potensi atau bakat anak dan mengembangkannya di jalur yang tepat. Yang selanjutnya adalah aspek sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia ini terdiri dari 3, yaitu struktur organisasi, pelatihan dan pengembangan karyawan, dan perencanaan dan pengembangan karir. Yang pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi pada Lotte Mart Wholesale dipimpin oleh Store General Manager yang membawahi 9 divisi. Divisi-divisi tersebut adalah Fresh Food, Dry Food, Non-Food, Customer Development, Support, Kasir, dan Administration Logistics Center. Pada divisi support dipimpin oleh manajer support yang membawahi bagian Good Receiving, Human Resource, dan General Affairs atau General Service. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Program pelatihan dan pengembangan SDM yang ada di Lotte Mart Wholesale sudah berjalan efektif. Perusahaan telah menjalankan program pelatihan dan pengembangan SDM dengan baik dan berlangsung secara periodik. Program pelatihan dan pengembangan SDM di Lotte Mart ada yang bersifat wajib bagi semua karyawan seperti Customer Care, Emergency, Training, Kasir, Stock Management, dan lain-lain.
Dan yang terakhir, perencanaan dan pengembangan karir. Program perencanaan dan pengembangan karir di Lotte Mart Wholesale sudah berjalan efektif. Adanya perencanaan dan pengembangan karir bagi karyawan menunjukkan perusahaan memperhatikan karyawannya yang berprestasi. Terdapat tingkatan posisi pada struktur organisasi di Lotte Mart yakni dari level kontrak, staff atau permanen, senior staff, section head, manager, dan store general manager. Karyawan staf akan melewati masa kontrak terlebih dahulu selama 2 tahun. Apabila menunjukkan kinerja yang baik, maka akan diangkat menjadi karyawan tetap. Selanjutnya, setelah menjadi karyawan tetap, maka karyawan dapat naik posisi lagi menjadi senior staff berdasarkan masa kerja dan prestasi kerja karyawan. Selanjutnya adalah lokasi dan tata letak ruang. Yang pertama, lokasi. Lotte Mart berlokasi di beberapa negara termasuk Indonesia. Dalam pembangunannya di setiap negara, usaha ini memilih lokasi yang cukup strategis sehingga mudah dijangkau oleh konsumen yang berkeinginan belanja di Lotte Mart. Pembangunan usaha ini kebanyakan berada di pinggiran kota dengan jalan yang jarang sekali terkena macet, sehingga memudahkan konsumen dalam menjangkau toko perusahaan Lotte Mart. Yang kedua yaitu tata letak ruang. Tata letak dalam usaha retail atau eceran adalah penempatan barang dagang pada tempat yang terdapat dalam toko. Terkait tata letak ruang Lotte Mart memanfaatkan pencahayaan langsung dari sinar matahari sehingga dapat menghemat listrik pada siang hari. Adapun terkait produk dengan dagang secara garis besar, Lotte Mart mengelompokkan produknya ke dalam beberapa bagian, di antaranya yang pertama dry food, fresh food, non-food, electronic, furniture. Dalam setiap produk terpampang beberapa banner merek terkenal. Berikut ini adalah gambar dari tata letak penataan produk pada Lotte Mart. Yang selanjutnya adalah sistem antrian kasir Lotte Mart. Penyusunan tata letak bertujuan sesuai dengan kesan dan strategis, mempengaruhi perilaku konsumen secara positif, mempertimbangkan biaya-biaya dan nilai dan fleksibel. Adapun layanan antrian yang diterapkan oleh Lotte Mart sekarang ini adalah menggunakan sistem first come first serve, di mana pelanggan yang terlebih dahulu masuk ke sistem antrian akan dilayani terlebih dahulu. Sistem pemanggilan antrian masih menggunakan secara manual, di mana para pelanggan membawa serta jumlah belanjanya untuk kemudian dihitung oleh kasir Lotte Mart. Yang selanjutnya adalah manajemen relasional. PT Lotte Indonesia Head Office menyediakan layanan aduan pelanggan berupa website customer service yang dapat diakses pada laman https://lottemart.co.id/customer-care. Selain itu, Lotte Mart juga menyediakan member untuk berbelanja di pusat grosir ini. Dengan berbelanja pada nominal tertentu akan mendapatkan poin yang nantinya akan dikumpulkan dan dapat ditukarkan dengan hadiah atau potongan harga saat berbelanja. Selanjutnya adalah analisis perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan bagaimana seseorang baik secara individu maupun kelompok dalam mempertimbangkan, memilih, membeli, memanfaatkan hingga melakukan evaluasi sebuah produk dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam berbelanja di Lotte Mart, yaitu yang pertama, store atmosphere. Store atmosphere memiliki pengaruh terhadap impuls buying. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin nyaman store atmosphere, maka akan semakin tinggi pula pengaruhnya pada perilaku impuls buying. Yang kedua yaitu diskon atau potongan, adalah pengurangan harga produk dari harga normal dalam periode tertentu. Semakin banyak diskon yang ditawarkan, maka akan mempengaruhi keputusan konsumen untuk berbelanja. Yang ketiga, fasilitas. Semakin lengkap fasilitas yang disediakan, maka pelanggan akan semakin puas. Materi yang terakhir adalah analisis pengelolaan bisnis. Pengelolaan bisnis pada Lotte Grosir adalah dengan sistem kemitraan waralaba atau franchise. Program dari Lotte Grosir yaitu kios modern dengan harga mulai dari 10 juta, toko modern dengan harga mulai 85 juta, business to business atau dengan menjadi investor.
Kebijakan yang diambil Lotte-Mart untuk meningkatkan loyalitas pelanggan adalah dengan melaksanakan promosi secara efektif, sehingga pelanggan bisa mengetahui produk-produk yang tersedia dan diskon yang ditawarkan di Lotte-Mart, dan meningkatkan proses yang selama ini telah dilaksanakan di Lotte-Mart. Lotte-Mart juga mencantumkan harga potongan bersama harga sebelum potongan jika ada potongan atau promo, sehingga menimbulkan kepercayaan pelanggan saat belanja di sana. Label harga yang terlihat jelas di setiap rak juga dapat membantu pelanggan mencari dan membandingkan, kemudian memilih produk yang ingin dibeli. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.